para politisi seperti Ali Mochtar Ngabalin kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, apalagi hal tersebut dibalut dengan dalih demi bangsa dan negara. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Jangan di ini loh, presiden tidak boleh ini, boleh berkampanye itu boleh, Terima kasih Bapak. memihak juga boleh, Terima kasih Pak. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Bahkan kalimat itu juga pernah muncul saat Presiden Jokowi mengaku akan tetap cawi-cawi demi bangsa dan negara. Padahal masyarakat sudah tidak bisa dibohongi lagi bahwa dalih demi bangsa dan negara adalah upaya untuk memenuhi kepentingannya pribadi. Pertanyaan yang paling sederhana itu, adakah yang salah dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Apakah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini adalah Bapak Presiden, membicarakan dengan pimpinan partai yang dianggap memiliki visi, kemudian pandangan yang sama terhadap membangun Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu, tentu saja tentang apa-apa yang telah dan terus akan beliau lakukan sampai akhir masa jabatan beliau, seperti apa yang disampaikan tentang ikut serta dalam cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, tentang sustainable program, tentang sustainable apa yang telah dikerjakan dan telah dibangun oleh Bapak Presiden. Pertanyaan paling sederhana itu, adakah yang salah dari pernyataan dan statement Presiden Joko Widodo tentang hal ini? Sama sekali tidak ada. Terus kenapa menjadi masalah di ruang publik? Kemudian tidak bolehkah seorang kepala negara atau kepala pemerintahan seperti Presiden Joko Widodo hari ini kemudian membicarakan tentang kemungkinan masa akan datang siapa menjadi presiden? Itu sesuatu yang rasional dan penting untuk harus disampaikan kepada publik agar publik dan masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai macam narasi-narasi yang disuguhkan di ruang publik. Saya kira itu penting. Apakah ini di musim pemilu, di musim kampanye, atau orang sudah bertanding? Pemilu masih lama, bukan? Masih nanti di Februari. Belum ada aturan apa-apa yang membicarakan tentang larangan orang berkampanye, tidak bolehkah orang berkumpul berpendapat, atau presiden tidak bolehkah berbicara dengan para ketua umum yang beliau anggap untuk bisa mengkomunikasikan gagasan pikirannya? Kan ini belum pemilu. Ali Mochtar Ngabalin yang seringkali dibuatkan meme sebagai penjilat, ia pun mengatakan, tidak apa-apa, saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya melihat untuk menyelamatkan generasiku. Bagi saya tidak mengapa, saya juga tidak terganggu, saya juga tidak tersinggung. Tetapi yang perlu Anda tahu bahwa hati, otak, dan pikiran saya masih tetap normal, bekerja dengan baik, dan terus melakukan diseminasi informasi di ruang publik. Tidak bisa dipungkiri, beberapa politisi yang menggunakan kalimat demi nusa dan bangsa biasanya bekerja bukan untuk nusa dan bangsa, tetapi untuk dirinya sendiri. Cingkrang, celana cingkrang, boleh pakai cadar, yang penting jangan anti Pancasila. Pertanyaan saya sekarang, Pancasila itu ada nggak sih? Bagi saya nggak ada, Pak, jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada, teks Pancasila ada, tapi Pancasila itu nggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada? Kalau Pancasila itu ada, akhir kita nggak beli, lapangan kerja gampang, masa iuran kesehatan sampai kejet-kejet masyarakat diancam, nggak boleh perpanjang SIM, nggak boleh diancam.
Dari mana gitu loh? BPJS kan mestinya enak gitu. Sekarang kok malah jadi takut orang gitu loh, Pak. Gimana Pancasilanya gini? Sama lucunya dengan orang ngomong demi bangsa dan negara, saya tuh nggak percaya belas gitu loh. Nggak ada kata yang paling lucu sekarang ini kecuali demi bangsa dan negara gitu loh. Dari mana demi perutnya sendiri kok? Sejarah para penjilat memang panjang dan pastinya dikenang dengan buruk sepanjang masa. Kebiasaan yang selalu menyebut bahwa dirinya bekerja untuk negara dan juga atas nama presiden. Jika pejabat itu menyampaikan keterangan, meskipun itu keterangan remeh-temeh, tetap saja nama presiden diseret dan nama bangsa Indonesia ditarik-tarik. Seperti Ali Muchtar Ngabalin, pernah menjadi aktivis dakwah dan aktivis berbau keislaman lainnya. Tapi saat ia menjadi ahli utama kantor staf kepresidenan, ia sepertinya sekaligus menjadi pembela Presiden Jokowi paling depan. Ngabalin total menyerang siapa saja yang coba-coba mengoreksi langkah Jokowi. Ngabalin tidak peduli jika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh Islam aktivis dakwah yang dulu berjuang bersama mengikhtiarkan kebaikan. Semua dianggapnya musuh jika mengoreksi atau mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi. Doyan banget loncat sana, loncat sini. Dulu bela sana, sekarang bela sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, bangsa dan negara, bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Di mata Ngabalin, kebenaran atau yang paling benar hanya Jokowi. Setidaknya ia men-setting pikirannya demikian. Maka yang lain yang mengoreksi kebijakan itu salah, meskipun pihak lain mengoreksi dengan data. Ngabalin menikmati perannya karena ia pun diganjar dengan Komisaris Pelindo III, buah ikhtiarnya selama ini. Bahkan ia tidak keberatan disebut penjilat atau bahkan sekalipun disebut raja penjilat. Meski demikian, Ngabalin tetap seperti biasanya berdalih dengan dalih yang kuat, meski dalih itu absurd. Mungkin Ngabalin sudah menganggap dirinya sebagai representasi negara. Karena itu, ia boleh menjadi apa saja, termasuk laku jilatnya itu bagian dari kerja untuk bangsa dan negara.